Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anak yang senantiasa mengasihi Tuhan dan menjadi kasih Tuhan di sepanjang hayat kehidupan. Tidak seperti biasanya kita menyelenggarakan ibadah Kamis Putih karena situasi masih dalam perenungan pada saat ini, sehingga prosesi pembasuhan kaki yang biasa kita lakukan dalam ibadah Kamis Putih untuk saat ini, saudara berkenan untuk bisa melakukan antara orang tua dan anak, antara suami istri dan juga antara saudara. Dan biarlah ini menjadi kekuatan kita terus-menerus menjadi bagian terpenting dalam mengungkapkan ekspresi iman, menumbuh kembangkan nilai spiritualitas dalam kehidupan kita berjemaat. Nah, saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, untuk bacaan di ibadah Kamis Putih pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17, dan nanti juga dilengkapi dengan ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-35. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sampai dengan saat ini. Kau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami untuk kami bertahan menjadi anak-anak Tuhan dengan menumbuh kembangkan nilai spiritualitas dalam kehidupan kami, terus mempertontonkan kebaikan-Mu kepada banyak orang, dan tetap menjadi surat-surat Kristus untuk dibaca di setiap kehidupan banyak orang. Hari ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu dalam ibadah Kamis Putih. Engkau menguasai kami dengan kekuatan-Mu dan hikmat-Mu untuk kami pakai pengajaran-Mu malam hari ini sebagai landasan kami melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Now the day before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. He had always loved those in the world who were his own, and he loved them to the very end. Jesus and his disciples were at supper. The devil had already put into the heart of Judas, the son of Simon Iscariot, the thought of betraying Jesus. Jesus knew that the Father had given him complete power. He knew that he had come from God and was going to God. So he rose from the table, took off his outer garment, and tied a towel round his waist. Then he poured some water into a wash basin and began to wash the disciples' feet and dry them with the towel around his waist. He came to Simon Peter. Are you going to wash my feet, Lord? You do not understand now what I am doing, but you will understand later. Never, at any time, will you wash my feet. If I do not wash your feet, you will no longer be my disciple.
Do not wash only my feet, and wash my hands and head too. Those who have taken a bath are completely clean and do not need to wash themselves, except for their feet. All of you are clean. All except one. Jesus already knew who was going to betray him. That is why he said, all of you except one are clean. After Jesus had washed their feet, he put his outer garment back on and returned to his place at the table. Do you understand what I've just done to you? You call me teacher and Lord. And it is right that you should do so, because that is what I am. I, your Lord and teacher, have just washed your feet. You then should wash one another's feet. I have set an example for you, so that you will do just what I have done for you. I am telling you the truth. No slaves are greater than their master, and no messengers are greater than the one who sent them. Now that you know this truth, how happy you will be if you put it into practice. I'm not talking about all of you. I know those I have chosen. But the scripture must come true that says the man who shared my food turned against me. I tell you this now before it happens, so that when it does happen, you will believe that I am who I am. I am telling you the truth. Whoever receives anyone I send receives me also. And whoever receives me receives him who sent me. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, salah satu kelemahan manusia pada saat dalam situasi yang sedih, mencekam atau menjerit oleh karena sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan adalah tidak ada daya kekuatan dalam dirinya. Diisi hidupnya itu dengan tangisan dan ratapan. Dari situ kemudian tidak ada daya, apalagi upaya untuk bisa menolong orang lain. Di balik semuanya itu, pada situasi yang sedih, dengan jeritannya itu, malah terkadang muncul sikap iri hati. Seolah-olah kehidupan ini tidak adil. Di mana banyak orang yang merasakan kegembiraan dengan harta kekayaan dan situasi yang menyenangkan. Nah, dalam diri orang yang sedang terpapar oleh karena kesedihannya itu, seolah-olah hidupnya tidak menyenangkan, tidak adil dalam dirinya. Yang tanpa disadari, perasaan ketidakadilan ini justru dialamatkan kepada Tuhan. Nah, sehingga dalam situasi seperti ini, orang tidak akan pernah iba. Orang tidak akan pernah memiliki kekuatan untuk menopang kehidupan orang lain. Bahkan ada kecenderungan dalam hati kecilnya itu untuk meminta orang lain belas kasihan. Minta orang lain untuk melihat dirinya dengan berbagai bantuan yang diharapkan. Dan tragisnya adalah ketika yang diharapkan itu tidak dia dapatkan, maka dia berbalik menjadi orang yang marah.
Nah, bacaan kita hari ini ada situasi di mana Yesus dalam situasi yang mencekam secara manusia. Hatinya secara manusia menjerit begitu. Sebab yang ia akan dapatkan adalah peristiwa kesengsaraan, peristiwa penyaliban yang berujung pada sebuah kematian. Nah, pada saat yang penuh dengan duka cita dan perasaan gundah gulana sebagai manusia Yesus begitu, maka sama sebenarnya seperti yang kita alami yang tadi saya sampaikan. Tidak ada daya, kekuatan, apalagi kemudian iba kepada orang lain. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus tidak demikian. Ada nilai spiritualitas yang terbangun sebagai perlambang bahwa dia sedang merontokkan primordial keakuannya. Dia memiliki kekuatan untuk terus menenggelamkan egonya. Dan yang dilakukan yang sangat luar biasa adalah membasuh kaki murid-murid. Dalam situasi itu, Yesus tidak secara emosional melakukan karena merasa bahwa ini adalah momen yang terakhir bertemu dengan murid-muridnya sebelum kematiannya. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus adalah peristiwa yang sangat otentik yang dia dalami dengan penuh spiritualitas yang tinggi. Dia melakukan sebagai petanda ekspresi imannya, kasih sayangnya kepada umat pilihannya, kasih sayangnya kepada sesama manusia. Nah, inilah yang boleh dikatakan Yesus melakukan tindakan kesakralan ilahinya. Dan sungguh luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ibadah Kamis Putih yang kita lakukan saat ini adalah puncak dari masa Prapaskah. Mungkin di antara kita sudah melewati masa-masa 40 hari berpuasa dalam beragam bentuk, jenis, dan tindakan. Berpuasa untuk mengurangi makanan dan minuman, berpuasa untuk mengkritik orang, berpuasa untuk meredakan emosionalnya, berpuasa untuk marah-marah, berpuasa untuk tidak menggoda banyak orang, berpuasa untuk menikmati relasi bersama dengan Tuhan. Nah, pada saat Yesus melakukan cara untuk merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid-muridnya, mari kita melihat ada 3 tindakan yang luar biasa yang dilakukan. Tindakan yang pertama adalah dia melepaskan jubahnya. Dia menginginkan predikat kepemimpinannya. Dia lepaskan itu semua. Dengan penuh kesuciannya, dengan penuh iman spiritualitasnya, dia merendahkan. Tidak cukup melepaskan baju jabatannya. Tidak cukup melepaskan prestise kepemimpinannya. Tindakan yang kedua sebelum membasuh kakinya adalah dia merunduk, jongkok, dan memilih bagian yang paling bawah yang akan dibasuhnya, yaitu kaki. Dan tindakan yang ketiga baru dia melaksanakan pembasuhan kaki. Pilihannya bukan bagian yang teratas. Tindakan-tindakan melepaskan prestise dirinya dilakukan dengan sangat rendah. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, dia
jatuh sampai pada titik yang terendah dan hina. Sebuah perlambang untuk memberikan teladan bagi kita semua. Penderitaan yang dialami Yesus, perlakuan yang dilakukan oleh Yesus adalah bagian kehidupan yang anak-anak Tuhan harus lakukan. Penderitaan yang semestinya kita yang mendapatkannya untuk disalib, tetapi justru yang penyelamat itu yang disalib. Dan Tuhan menginginkan karyanya dilanjutkan, dan itu diterimakan kepada kita dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34 yang demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Inilah mandatum novum yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Mengasihi sesama, melepaskan atribut prestise kemanusiaan kita, membasuh kaki sesama sebagai wujud dari nilai spiritualitas kita, mempertahankan hubungan kita dengan Allah dan merontokkan primordial keakuan kita. Selamat menghayati suasana menjelang saat-saat Tuhan disalibkan. Pikirkan, renungkan, yang disalibkan sebenarnya bukan Yesus, tetapi yang disalibkan adalah umat pilihan. Amin. Mari kita berdoa. Karyamu harus dinyatakan Tuhan. Dengan bukti kami harus saling mengasihi, seperti ketika Engkau di saat-saat yang penuh dengan jeritan, Engkau secara khusus membasuh murid-murid-Mu. Demikianlah hendaknya kami Tuhan, anak-anak-Mu, cara mengasihi sesama kami hendaknya juga sama persis ketika Engkau mengasihi para murid-murid-Mu, sama seperti Engkau mengasihi kami semua. Kepadamu ya Tuhan kami memohon. Amin. Selamat bercengkrama dengan keluarga. Tuhan memberkati kita semua.